Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadir nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah membangunkan kita pada pagi hari ini dari kematian kecil. Karena tidur itu adalah kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilul ukhra ila ajalin musamma. Di dalam Al-Quran disebut bahwa tidur itu adalah salah satu bentuk kematian. Jasad kita, raga kita diistirahatkan oleh Allah dan roh kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat waktunya Allah ingin membangunkan kita, maka roh yang ditahan itu dikembalikan kepada jasad kita, dan yang ingin tetap tinggal maka ruhnya tidak dikembalikan lagi kepada kita. Maka bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat menjadi hamba-hamba Allah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa terdahulu dan terdepan dalam iman serta ketaatan. Hamba-hamba yang terlebih dahulu atau terdepan dalam ketaatan itu adalah yang terdepan dan lebih dahulu masuk surga. Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan mereka didekatkan kepada surga jannatin na'im. Jadi yang terdepan itu harus dalam ketaatan. Bukan hanya Yamaha yang terdepan. Banyak yang punya motor Yamaha tetapi tidak pernah sampai ke masjid untuk sholat berjamaah. Banyak yang bisa lari maraton 10 km tapi menuju masjid 100 meter saja dari rumahnya tidak sanggup. Maka itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa hadir, bisa menggerakkan hati kita dan langkah kita untuk sampai di rumah Allah, bermunajat, berdoa kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang didekatkan kepadanya dan didekatkan kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur hari ini saya dapat bersilaturahim kembali di Masjid Al-Furqan Muhammadiyah Kota Banjarmasin, dan terima kasih atas perkenannya bisa bersilaturahim dengan ayahanda, orang tua kita, Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Profesor Ridahani Fidzi, beserta seluruh jamaah. Alhamdulillah, kita berada saat ini di akhir bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Islam. Dan kita akan segera berganti tahun dari 1447 memasuki tahun baru Islam 1448 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini adalah rangkaian yang istimewa karena bulan yang pertama dalam kalender Islam itu adalah Muharram. Jadi dari bulan Zulqa'dah lanjut ke bulan Zulhijjah, orang melaksanakan ibadah haji.
Lanjut lagi ke bulan Muharram, tidak putus-putusnya Allah memberikan rahmat kepada kita. Musim-musim kebaikan, musim-musim kita memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah terus diberikan kepada kita sebagai sarana dan memotivasi kita semua untuk apa? Untuk menambah tabungan pahala, karena pahala dari amal-amal soleh kita di 3 bulan ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim haji boleh selesai, tapi kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki arah orientasi hidup kita tidak akan pernah selesai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan betul-betul kepadamu. Apa itu al-yaqin? Al-yaqin itu adalah ajal. Karena tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Dulu saya di Mesir belajar beberapa tahun di Al-Azhar Kairo, sempat sering mendengar guyonannya rakyat Mesir yang sering mengatakan, baik dari rakyat kecil jelata sampai kelas menengah elit, bahwa berita-berita yang ada di televisi dan koran itu semuanya polesan dan semuanya bohong. Yang pasti itu, yang benar di berita-berita dan koran-koran itu adalah berita tentang kematian. Biasanya kan ada koran khusus halaman ya, duka cita. Nah, itu yang pasti itu. Yang lain semua rekayasa katanya. Ada benernya juga, jangan-jangan di Konoha ini seperti itu. Nauzubillah min zalik. Maka Allah memberikan tanda cintanya kepada kita. Dia beri waktu, musim-musim yang mulia berulang-ulang. Agar apa? Agar kita mau kembali kepadanya, agar kita selalu mendekat kepadanya, dan agar kita memiliki tabungan pahala dan amal soleh yang besar, yang insya Allah itu menjadi bekal buat perjalanan abadi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang hijrah ini diawali di dalam Al-Quran itu sebenarnya dari ucapan Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ibrahim berkata, sungguhnya aku adalah orang yang berhijrah ke jalan Tuhanku dan ke jalan atau ke negeri yang telah ditentukan, ditetapkan Allah untuk aku berhijrah kepadanya. Jadi Ibrahim itu menjalani 2 macam jenis hijrah. Hijrah secara fisik, beliau pindah bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, dari tanah kelahirannya di Mesopotamia atau di kota Ur. Ur ini ada 2 pendapat di kalangan sejarawan. Ada yang mengatakan di Irak, lokasi Ur itu. Ada yang juga mengatakan di wilayah tenggara Turki yang sekarang namanya Sanli Urfa. Maka ada di Turki itu destinasi wisata religi, ya, di Sanli Urfa itu adalah katanya ya, menurut mereka Turki ini memang cerdas dan gercep kalau dalam promosi pariwisata. Ya, bukan hanya peninggalan-peninggalan Romawi, peninggalan Yunani, tetapi peninggalan Islam itu luar biasa. Ya, dikelola dengan baik, dipromosikan dengan baik. Sehingga orang orang Irak itu sampai bingung, kok bisa Turki itu mengklaim lahirnya Nabi Ibrahim itu di kota yang ada di tenggara Turki, padahal Ur itu adanya di Irak katanya.
Sampai dibuat monumen, masjid, kemudian ada gua yang menjadi katanya itu adalah tempat lahirnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Terlepas apapun itu, mau itu letaknya lokasinya di Irak atau di Turki saat ini, Ibrahim alaihi salam itu hijrah bermigrasi secara fisik dari tanah kelahirannya ke mana? Ke Kanaan, ke Palestina. Lalu Ibrahim itu berdakwah bukan hanya di Kanaan ternyata. Bukan hanya di tanah Palestina. Tetapi juga beliau berjalan ke Mesir. Beliau berjalan lagi ke seluruh daratan sampai ke Jazirah Arabia, yaitu sampai ke lembah Makkah. Maka kenapa Ibrahim itu berbahasa Ibrani dan Yahudi Bani Israel itu disebutnya sebagai bangsa Ibrani, itu mengambil dari asal usul istilah Ibrahim itu adalah seorang pengembara. Karena Ibrani dalam bahasa Arab itu berasal dari kata abara ya'buru, yaitu mengembara, menyusuri jalan yang jauh. Itulah aktivitas Nabi Ibrahim itu. Berdakwah tidak pernah tetap dalam satu tempat. Dia mengembara, pergi ke banyak wilayah, ke banyak negeri. Untuk apa? Mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, apa yang harus Ibrahim itu bukan hanya hijrah secara fisik, tetapi juga hijrah secara mental. Muhajirun ila Rabbi, aku berhijrah kepada Tuhanku. Karena sesungguhnya perjalanan hidup kita sebagai manusia ini adalah senantiasa berjalan menuju Tuhan. Dan stasiun akhir kita adalah sampai kepada perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam akhir surat Al-Kahfi, kalau saudara baca, ya, situ di akhir itu apa ayatnya? Ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kemudian apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih. Ya. Siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi kita ini senantiasa mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ya. Perjumpaan dengan Allah itu apa? Itu tujuan akhir kita, tujuan final kita, karena kita berasal dari Allah. Lalu kita ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah di bumi, dilepas kita untuk mengelola bumi ini dengan nilai-nilai yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia melalui para nabi dan rasul. Maka semestinya dan seharusnya setiap hamba Allah manusia itu, ya, dia harus rindu, dia harus selalu mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Karena kalau di dunia dia tidak bisa melihat Tuhannya, tapi hanya bisa merasakan kehadirannya, maka di akhirat itu bukan hanya merasakan kehadiran, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampilkan dirinya sehingga bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga Allah. Maka itulah ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di dalam surga itu wajah orang-orang beriman semuanya berseri-seri bercahaya, dan mereka memandangi, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ila rabbiha nazirah, mereka bisa melihat siapa Tuhannya yang selama ini mereka sembah di dunia. Subhanallah. Itulah nikmat yang paling tinggi di dalam surga. Bukan surga dan fasilitasnya yang mewah,
Bukan itu nikmat yang paling tinggi di surga itu. Tapi nikmat paling tinggi di surga adalah bisa melihat Tuhan Allah yang kita sembah. Ya. Maka itu hadirin rahmati Allah, kita harus berhijrah senantiasa menjalankan fungsi ibadah dan fungsi kekhalifahan umat manusia ini di atas muka bumi ini dalam rangka kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita berhijrah agar kita sampai kepada Allah selama di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka mari kita berkaca dan bercermin kepada salah seorang sosok keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabiullah Yusuf. Yusuf ini putra siapa? Putra Nabi Yakub. Yakub itu putra siapa? Nabi Ishak. Ishak adalah putra Nabiullah Ibrahim alaihis. Berarti dia adalah cucu generasi ketiga dari Nabi Ibrahim, alias cicitnya. Jadi buyutnya Nabi Yusuf itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, Al-Quran menggambarkan sosok Nabi Yusuf ini dengan satu karakter yang istimewa, karakter yang tidak banyak dijumpai di dalam pribadi nabi-nabi dan rasul yang lain, ya, sampai Allah mewahyukan surat khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Itu surat namanya Yusuf. Nama nabi yang menjadi nama surat di dalam Al-Quran tidak banyak. Ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf, ada surat Nuh. Setahu saya cuma 3 itu, betul? Ada lagi nggak nama surat yang lain nama Nabi? Ada? Ada Muhammad. Hah? Ya kan? Surat Muhammad juz 26. Ada lagi yang lain? Hah? Yunus. Hud. Betul. Berarti ada berapa? Kurang lebih ada 6, ya. Mulai dari surat, kalau kita urutkan dari awal, berarti yang pertama itu surat Yunus, yang kedua surat Hud, yang ketiga Yusuf, kemudian setelah Yusuf surat Ibrahim, ya, setelah itu ada surat Muhammad juz 26, dan yang ke-6 itu ada surat Nuh yang ada di juz ke-29. Ya. Nah, karakter yang membedakan Yusuf dengan nabi-nabi lain yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah karakter ihsan. Karakter apa? Ihsan. Nah, uniknya ihsan ini adalah puncak pengabdian setelah iman dan Islam. Artinya apa? Kualitas iman dan Islam yang terbaik itu kalau bisa mengantarkan kita kepada kualitas ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya langsung. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah langsung di dunia ini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah memandang, melihat, dan senantiasa mengawasi keberadaan. Itulah puncak ihsan. Nah, Nabi Yusuf ini dalam surat Yusuf itu disebutkan karakternya sebagai minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ada 5 ayat, 1 ayat 22. Ayat berapa? 22, bisa dicatat. Kalau nggak bisa dicatat, nanti diulang lagi, ya. Kajian ini bisa disimak di channel YouTube saya. Nggak tahu kalau di Masjid Al-Furqan ini ada YouTube-nya apa tidak. Ya. Ada ya? Nah, itu nanti bisa disimak lagi. Yaitu ayat 22, kemudian 36, 56, 78, 90.
Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu urut itu menggambarkan masa-masa periode Nabi Yusuf dari remaja sampai puncak karirnya. Pertama, Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ini remaja. Ketika beliau baru diselamatkan oleh Allah dari perbudakan, diperjualbelikan di pasar budak, lalu dibeli oleh seorang pembesar Mesir, dan di situ Allah mengatakan setelah dia cukup dewasa kami berikan kepada Yusuf kearifan dan ilmu. Itulah balasan kami kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Yang kedua, di ayat 36. Setelah ada Yusuf itu diambil sebagai anak oleh pembesar Mesir, dia terus dewasa, ya, keluarlah auranya, aura wibawa fisiknya. Selain ilmunya, tadi sudah diberikan apa? Ilmu kan? Kearifan. Berikutnya Allah berikan apa? Yusuf ini bukan hanya wibawa karena ilmu dan hikmahnya, tapi juga ketampanannya. Ya, makanya jangan salah. Ya, memilih pemimpin itu ya harus ada sisi ketampanannya. Ya. Karena semua nabi dan rasul itu jadi pemimpin dan mereka tampan-tampan. Nabi Muhammad itu yang paling tampan. Ya. Ada tampangnya lah, tapi tampangnya harus ada isi otaknya. Jangan milih pemimpin hanya ngelihat gantengnya saja, tampangnya saja, cantiknya saja, tidak. Tapi juga harus dibarengi dengan apa? Hukman wa ilma, ada kearifan, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ya. Untuk apa? Menarik. Sebab pemimpin itu kan harus di depan. Dia representasi bangsa dan negara. Dia harus berwibawa, dia harus berilmu, dia harus cakap kepribadiannya dan juga cakap fisiknya. Itu filosofi pemimpin dalam Islam. Ya. Makanya Allah setelah itu kata apa? Diuji dengan apa? Karena Yusuf ini gagah, ganteng, tampan, berilmu, berwibawa, tentu membuat hati perempuan tergoda, terpincut. Dan yang pertama kali terpincut, tergoda adalah istri sang majikan. Maka itu kemudian ada fitnah, ya, terjadi apa? Ya, apa namanya? Ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ya, ditutup pintu semua rumah istana itu oleh perempuan ini, ibu angkatnya. Lalu dia mengatakan, "Hai talak, sini kemari wahai Yusuf." Ya, sini kemarinya bukan cuma nyuruh ke sini, tapi ya dan seterusnya dan lain-lainnya itu banyak. Ya. Maka kemudian beliau akhirnya apa? Ya, untuk menyelamatkan muka dan wajah kehormatan tuannya, ya, maka setelah tersingkap bahwa itu adalah ya konspirasi atau makar yang dilakukan istri pejabat tinggi Mesir itu untuk menyelamatkan mukanya, marwah suaminya, apa? Akhirnya Yusuf ya dipenjara. Seolah-olah dia salah, padahal dia tidak pernah berbuat salah. Dan ayat di Al-Quran itu jelas membebaskan Yusuf dari rencana perselingkuhan atau perzinahan itu. Nah, di penjara itu Yusuf bertemu dengan apa? Dua orang narapidana. Nah, itu wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni
ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru minhu nabbi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Jadi Nabi Yusuf ini di dalam penjara, dia membuka kelas peradaban, kelas universitas tauhid. Dia mengajarkan tauhid kepada Allah. Dia mengajak orang-orang narapidana di penjara untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengenalkan manusia kepada Allah. Maka kemudian karena akhlaknya, karena kecerdasannya, ya, dua narapidana khusus, ya, narapidana khusus ini kenapa? Mereka bekerja di istana Raja Mesir. Yang satu sebagai pelayan pembuat minuman, ya, kalau di kita mungkin yang mengantarkan teh dan kopi, itu kalau di kantor ya, OB. Satu lagi chef yang membuat masakan di dapur istana, yang menyiapkan makanan buat raja dan pejabat-pejabat negara. Dua-duanya mengalami tuduhan. Kenapa? Masuk penjara karena ada apa? Raja itu kemudian sakit kena racun. Nah, untuk menentukan di mana racunnya kan nggak tahu. Apakah karena minuman atau karena makanan? Akhirnya apa? Ya dua-duanya aja lah disuruh masuk penjara. Ya, nggak tahu kan? Dulu kan belum ada alat deteksi. Ya. Alat deteksi canggih belum ada. Racunnya apa? Jenisnya? Apakah sianida? Ya, atau racun tikus? Kan kita nggak tahu gitu. Ya, zaman dulu. Atau di makanan dan lain sebagainya. Maka dua-duanya dimasukkan penjara, dihukum. Nah, dua narapidana ini bermimpi. Satu mengatakan, aku mimpi saya itu, ya, itu memeras anggur. Satu lagi yang tukang masak mengatakan, saya bermimpi, saya sedang membawa roti di atas kepala saya, kemudian datang burung makan roti itu dari kepala saya. Maka dia minta, wahai Yusuf, berikan kabar kepada kami takwil daripada mimpi itu. Nah, disitulah Allah mengatakan, dua narapidana itu, kenapa mereka minta pendapat dan minta dijelaskan takwil mimpinya? Inna naraka minal muhsinin, karena kami melihat kamu, memandang Anda termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu karakter ihsan. Jadi di dalam penjara dia berbuat ihsan. Di atas sebelum masuk penjara, Yusuf sudah memiliki karakter ihsan. Yang ketiga, di ayat 56 ketika Raja Mesir menghadiahi, mengkaruniakan jabatan, ya, sebagai menteri logistik, ya, menteri yang mengatur apa namanya pembangunan negara. Mungkin sekarang itu seperti kepala apa namanya dulu ada namanya itu kepala apa gedungnya itu yang ada di itu tuh di depan Taman Suropati. Apa itu? Kementerian apa itu ya? Bappenas. Ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, mungkin setara itulah, mirip. Ya. Yusuf itu jadi menteri Bappenas yang mengatur semua masalah pertanian, masalah air, irigasi, masalah tata kelola cuaca mungkin ya, mungkin loh, ya, atau masalah perdagangan, semua di bawah tanggung jawab beliau. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kenapa Nabi Yusuf itu diberikan hadiah jabatan tinggi? Karena dia bisa mentakwilkan mimpi Raja Mesir. Jadi unik nih cerita Nabi Yusuf. Dari kecil, masalah yang membuat beliau itu dijebloskan ke dalam sumur gara-gara mimpi. Mimpi, ya, ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada saya. Tanya ke bapaknya. Bapaknya juga nggak ngerti apa maksudnya.
Ya, maka mungkin dari itulah Yusuf mendapatkan kemuliaan dari Allah, sehingga apa? Dia dihasut oleh saudara-saudaranya yang lain, nggak suka. Ya. Dari situ kemudian beliau mentakwilkan mimpi di penjara. Karena bisa mentakwilkan mimpi di penjara dan terbukti, ya, yang satu akhirnya dieksekusi mati, tukang masak itu. Yang satu pelayan pembuat minuman, dia kembali bekerja di istana. Padahal Yusuf sudah pesan, nanti kamu kalau sudah kembali lagi, tolong sampaikan, ceritakan perihal saya ini nggak bersalah, tapi kenapa saya di penjara itu. Maka kemudian, ya, orang yang selamat itu lupa, ya, lupa. Udah kerja lama, bertahun-tahun lagi di istana, dia lupa menyampaikan pesan dari Nabi Yusuf. Baru setelah ada kejadian mimpi yang menghebohkan, bahwa raja itu mimpi di dalam tidurnya, ada sapi gemuk, 7 ekor sapi yang gemuk, sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. 7 sapi yang gemuk besar-besar, ya, itu dimakan oleh 7 sapi yang kering, kurus kerontang. Kemudian ada 7 bulir padi yang gemuk, yang besar. Kemudian di sebelahnya ada 7 bulir padi yang kering. Maka mimpi itu disampaikan kepada para petinggi kerajaan. Apa maksudnya ini? Gak ada yang bisa mentakwilkan mimpi. Lalu si pelayan pembuat air minum itu baru ingat, oh iya, dulu saya ini bisa selamat gara-gara Yusuf yang bisa mentakwilkan mimpi. Maka dia sampaikan, wahai raja, itu di penjara itu ada orang hebat, ada pemuda yang gagah, pemuda tampan, pemuda berilmu, pemuda yang arif. Dia pasti bisa mentakwilkan mimpi Anda. Maka dipanggillah, lalu Yusuf menyampaikan takwil mimpinya. Dan kemudian raja itu percaya dan langsung memberikan apa? Memberikan kekuasaan besar kepada Nabi Yusuf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Yusuf ketika dapat kekuasaan, dia memiliki karakter ihsan. Berikutnya apa? Nah, setelah dia berkuasa di ayat 78, betul terjadi seperti mimpi raja yang ditakwilkan oleh beliau, terjadi kekeringan. Pertama, masa-masa subur itu harus apa? Harus orang itu banyak menanam. Harus banyak menanam. Nanti sebagian dari panennya semua dikumpulkan, ya, yang makan dikonsumsi ya hanya sedikit saja. Sisanya untuk disimpan untuk menghadapi musim-musim berat, 7 tahun musim kemarau. Nah, itu kemudian sudah dikelola, sudah ditata sampai dari pusat sampai daerah. Alhamdulillahnya zaman itu belum ada korupsi. Jadi simpanan di gudang-gudang logistik negara, ya, masih utuh dan tidak ada yang berkurang seperti zaman sekarang di Konoha. Anggarannya jumbo, MBG itu bagus niatnya, programnya bagus, ya, bagus, saya dukung. Ya, Muhammadiyah juga mendukung kan MBG, dukung nggak? Dukung, ya, punya dapur kok. Ya. Itu apa? Masalahnya adalah implementasi di lapangan, ya. Biasanya di Indonesia ini politik anggaran, kalau anggaran kecil nggak banyak orang melirik, ya kan? Itu lahan kering namanya. Tapi kalau dikasih anggaran banyak untuk kebutuhan rakyat, nah itulah jadi tempat sarangnya tikus-tikus koruptor. Nah itu. Jadi untungnya zaman Nabi Yusuf itu, ya, orang masih takut untuk korupsi, nggak berani. Orang betul-betul menjalankan program dari Bappenas, suruh menanam, lalu memanen, konsumsi hemat,
Ya, dan pada saatnya mereka kemudian hasil tabungan dan simpanan selama 7 tahun itu baru bisa digunakan pada masa-masa 7 tahun musim kemarau. Nah, ketika itu apa? Datang tamu, rombongan orang mengantri dari berbagai negara, dari berbagai penjuru negeri, termasuk dari luar Mesir. Termasuk saudara-saudaranya Yusuf datang dari Palestina ke Mesir untuk apa? Mencari bantuan sosial. Nah, lagi-lagi bansosnya itu aman. Ya. Tidak seperti bansos di negeri kita. Ya. Itu juga rawan rentan jadi sarang korupsi. Sudah berapa menteri sosial yang ditangkap masuk jadi pasien KPK gara-gara bansos. Hati-hati. Ya, di situ maka terjadi dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan kemudian terjadilah ya satu perbincangan. Qalu innalahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Ya, Yusuf ini tahu ini saudara-saudaranya datang. Yusuf itu punya ingatan kuat, cerdas. Ya, walaupun sudah berpisah dengan saudaranya puluhan tahun, ya, Yusuf mengenali, oh ini saudara-saudara saya ini, yang dulu menjebloskan saya ke sumur. Tapi saudara-saudaranya nggak ingat, nggak tahu, nggak mengenali wajah Yusuf karena udah berubah. Dulu kan dijebloskan masih kecil, kemudian sekarang sudah jadi orang dewasa, udah jadi pejabat tinggi, mereka nggak kenali. Tapi Yusuf masih kenal. Nah, kemudian dia dibikin apa? Supaya saudara ini balik, ya, dia hadirkan saudara kandungnya yaitu Bunyamin, ya. Caranya bagaimana? Ketika pertama kali mereka datang minta bansos, mereka diberikan yang lebih. Supaya apa? Mereka merasa berhutang budi. Tapi syaratnya apa? Nanti kamu kembali lagi ke Mesir kalau butuh bansos, ya, bawa saudara kalian itu yang paling muda. Dia nggak sebut namanya, ya. Saudara kalian yang paling muda, coba panggil, bawa kemari. Nah, maka izin kepada ayahnya Nabi Yakub nggak diizinkan. Bagaimana saya ayah ini mau percaya kepada kalian? Dulu saja saya titipkan ya saudara kalian yang masih muda, masih kecil itu, ya kalian tidak bisa menjaganya dengan baik. Ya, malah kalian tinggalkan. Jadi apa? Jadi korban katanya serangan serigala. Kalian bawa baju berlumuran darah. Masa saya mau percayakan lagi, serahkan lagi anak saya yang paling kecil untuk kalian bawa? Nanti nasibnya sama dengan Yusuf dulu. Enggak, Bapak, ini benar serius ini. Ya, mungkin sudah tobat mereka itu ya. Gara-gara apa? Tobatnya karena kekeringan itu. Ya, karena cari bansos. Ya, daripada nggak dapat lagi, mendingan bawa adiknya lagi kan. Maka sampailah saudara Yusuf datang lagi kedua kali, bawa saudaranya Bunyamin ini. Nah, disitulah kemudian ketika mereka yang kedua itu mau pulang kembali ke Palestina, Yusuf itu sengaja menyuruh anak buahnya menaruh alat timbangan, ya, pemberian sembako itu ke dalam kantong sembako yang dibawa oleh saudaranya yaitu Bunyamin. Maka disitulah ditangkap, diperiksa. Ya, waktu itu zaman itu belum ada detektor, tapi ya diakal-akalin aja sama Yusuf karena dia tahu kan dia yang nyuruh gitu. Nah, itu coba periksa itu, jangan sampai ada nyuri-nyuri apa itu, ya. Nah, kemudian mereka keberatan, jangan tangkap saudara kami ini, biar kami aja. Kamu mau tangkap saya semuanya nggak apa-apa, yang penting anak ini selamat pulang ke bapaknya, karena nanti kami kena kutukan lagi nanti. Ya. Ambil saja salah satu dari kita, inna naraka minal muhsinin, karena kami melihat memandang engkau sebagai orang yang berbuat baik. Nah, terakhir di ayat ke-90, ya, setelah semuanya tersingkap kebenaran, ya, saudara-saudaranya kemudian kembali bertaubat kepada Allah.
Ya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, kemudian mereka mengenali Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf. Ayat 90. Wa hadha akhi. Iya benar, saya Yusuf. Ini saudara saya. Qad manallahu alaina, Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa saja orang yang bertakwa dan bersabar dalam hidupnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Itu rumus kehidupan. Rumus hidupnya Nabi Yusuf itu jadi sukses, orang hebat, orang besar. 3. Takwa kepada Allah, takwa Allah. Takwa ketika ya dia dijerumuskan ke dalam, dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf bertakwa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah dia berburuk sangka kepada Allah. Takwa. Dia dihina dengan diperjualbelikan sebagai budak, dia sabar. Itulah ketakwaan Yusuf. Dibeli oleh orang kaya, masuk ke dalam istana, digoda dengan masalah seksual, ya, dia bertakwa, dia menahan ajakan. Ya, padahal kalau mau bisa. Oh, nggak ada yang melihat, nggak ada saksinya, semua pintu dikunci rapat. Ya. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Al-Qur'an menggambarkan sebenarnya yang tertarik itu dua-duanya. Ya. Bukan hanya perempuan itu tertarik kepada Yusuf, tapi Yusuf juga sebenarnya menyimpan hamma biha. Ada ketertarikan, tapi dia apa? Menahan dirinya. Dia menahan syahwatnya. Dia tidak mau mengkhianati orang tuanya, karena anak itu akan meneruskan kebaikan orang tua. Ya, maka kemudian beliau juga bertakwa di dalam penjara, bertakwa ketika menjadi pejabat, bertakwa kepada Allah ketika mengurusi hak-hak rakyat. Tidak pernah dia mengambil sepeser pun uang rakyat yang dititipkan oleh negara kepada beliau. Tidak pernah dia menyembunyikan dan mengurangi hak rakyat yang diwajibkan oleh negara untuk sampai kepada rakyat itu. Maka itulah bentuk ketakwaan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi takwa itu dimensinya luas. Wa yasbir, dan dia bersabar. Menerima ujian dia sabar. Semua dijalani dengan sabar. Maka yang ketiga rumusnya adalah al-ihsan. Senantiasa berbuat baik kepada hamba Allah. Setelah ihsan kepada Allah, ihsan dalam ibadah, ihsan dalam bertauhid, ihsan itu harus diwujudkan dalam apa? Dalam membangun public trust, kepercayaan publik, dalam membangun peradaban, dalam membangun ekonomi, dalam membangun sosial, dalam membangun politik. Semua harus dibangun dengan keadaban dan peradaban ihsan, insya Allah. Maka itu alhamdulillah kita dapat pelajaran luar biasa dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Mudah-mudahan ihsan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf, ya, di mana ihsan itu bukan hanya urusan sejadah, tapi juga ihsan berkaitan dengan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana saat kita memimpin diberikan amanah, dan bahkan saat kita menghadapi musuh, kita harus berbuat ihsan. Maka alhamdulillah kita di Muhammadiyah dididik secara doktrin, secara akidah, secara organisasi. Kita harus berbuat ihsan dalam mengelola amal-amal usaha di Muhammadiyah. Ya, ini kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat sekarang meningkat. Ya, Muhammadiyah asetnya besar, banyak di mana-mana, berhasil membangun ini itu, tapi kita punya keteladanan pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang zuhud dan sederhana. Ketika banyak pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin ormas
Kemana-mana dikawal, kemana-mana naik mobil mewah, tapi alhamdulillah pemimpin Muhammadiyah sederhana. Kemana-mana naik transportasi umum sendirian, nggak ada pengawalan, nggak ada foreder. Ya, bawa tas butut. Ya, itu jadi contoh sekarang. Jadi teladan. Ya, itulah ihsan. Kita harus menjaga amanah public trust dari masyarakat, dan kita harus lebih banyak memberi daripada mengambil. Kita harus given daripada taking profit. Boleh kita mengambil keuntungan, tapi keuntungan yang kita dapat dari amal-amal usaha itu harus sebesar-besarnya menetes, mengalir untuk kebaikan dan kemaslahatan rakyat banyak yang masih fakir dan miskin di sekitar kita. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi dan ridhoi kita semua, dan selamat menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita isi tahun baru ini dengan peningkatan kualitas ibadah kita, peningkatan kualitas iman dan takwa kita, dan jangan lupa kualitas ihsan kita dalam berorganisasi, dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran.
Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.